Mas Fahri, tak anten sesuk. Hai Sob Fahri di sini dan sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Sobat Dedaunan, hari ini Fahri kedatangan tamu spesial dari Bullion Orchid Nursery ya. Perkenalan dulu Mas. Baik, Ya. terima kasih Mas Fahri. Salam teman-teman, saya Taulani dari Bullion Orchid Nursery, Yogyakarta. Terima kasih. Oh ya Mas Tolan, mungkin banyak sobat FO yang belum tahu alamat Bullion Orchid itu di mana sih? Baik untuk sobat Fahri Orchid, Oh. nursery saya itu di Jalan Mendungwari, UH7, nomor 547A, itu masuknya di Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbul Harjo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Mas Fahri. Oke, Umbul Harjo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Oh. Nomor WhatsApp-nya berapa Mas? Untuk nomor WhatsApp-nya saya di 081 32657 6909. Oke. Dan akun Instagram nih. Oke. Nah, akun Untuk Instagramnya. Akun Instagram saya yaitu di Bullion Orchid, huruf kecil semua disambung. Dan untuk teman-teman sobat FO boleh kan main ke sana? Dengan senang hati saya selalu meminta atau sangat welcome ketika ada yang mau datang ke kebun saya dengan senang hati silahkan Buka untuk siapapun Mas ya. siapapun. Dan di sana juga lengkap nih, ada anggrek juga ada karena namanya juga Bullion Orchid Mas ya. Sama. Dia dari anggrek juga ya. Iya, sama kayak Mas Fahri. membesarkan namanya dari- Awalnya belajar anggrek. Sekarang ada anggrek, aroid, macam-macam di sana. Bahkan maple tree pun ada Mas ya dari Jepang. Nah, apa sih yang nggak ada di Bullion Orchid? Sultannya Yogyakarta ya untuk tanaman. Sultan Magelang, Secang. Ini Mas Taulan dari Bullion Orchid Nursery. Beliau juga punya channel YouTube. Nama channelnya apa Mas? Nama channel YouTube saya Bullion Orchid Nursery. Ya Nama. bisa dicek Bullion Orchid Nursery. Nah, sobat dedaunan naik daun. Salah satu tanda-tanda dedaunan naik daun adalah adanya event-event tanaman ya. Dan kali ini Bullion Orchid Nursery ngadain event pameran yang bertajuk apa Mas tajuknya? Untuk tajuk yang diangkat daripada Bullion Orchid Nursery Yogyakarta yaitu Mas Fahri berkarya dan berwirausaha Ya. di masa pandemi COVID-19 dalam bisnis tanaman hias seperti itu Mas. Luar biasa ya. Jadi berkarya dan berwirausaha di tengah-tengah pandemi Mas ya. Benar Mas Fahri. Iya. Jadi Bullion ini sekalian harlah ya. Ulang tahun yang keberapa Mas? Ulang tahunnya ke-16 Mas. Ya. Luar biasa Bullion ini mengadakan pameran tunggal ya. Yang Fahri pun sebenarnya pengen tapi belum mampu ya, pameran tunggal. Nah, rencananya nanti di acara ini ada apa aja sih Mas? Baik untuk rencananya Mas Fahri ya. Daripada konsep harlah dan pameran di Bullion Orchid Nursery ini, selain daripada kita memperkenalkan nursery kita atau nursery saya dan keluarga, itu juga untuk introduce atau memperkenalkan kepada halayak ramai bahwa ornamental plant atau tanaman hias ini memang mempunyai tempat sendiri dalam dunia bisnis begitu Mas Fahri. Yang mana bisa ditekuni daripada semua kalangan begitu. Jadi di situ memang ada stand pameran nanti Mas ya. Benar ada. Dan mungkin sebagian besar tanaman koleksi dari Bullion nanti di situ Mas ya. Totalitas kita keluarkan semua. Ya. Kemudian Mas selain pameran ada apa lagi yang Untuk door prize kita pasti ada. Ada yaitu namanya sesi edukasi. 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 Dan lelang juga kalau nggak salah Mas ya. Pasti lelang. Nah, Walaupun tidak saya sebutkan daripada undangan, tapi tetap kita ada lelang. Oh iya. Karena itu sebagian daripada apa ya? Yang harus ada dalam acara pameran. Biasanya memang yang ditunggu-tunggu lelangnya itu. Pasti. Ya. Apalagi kan sekarang memang dedaunan naik daun Mas. Jadi kesempatan para pengunjung pengen koleksi aroid ya yang mungkin nanti ada di lelang cocok bisa bawa pulang Mas ya. Pasti. Ya. Dan sobat sekalian, Fahri
diberi amanat oleh Bullion Orchid untuk memberikan sedikit motivasi kepada teman-teman semua, Mas ya, nanti Ya, tanaman. Nah, beliau seperti itu. ini saya sangat meminta bantuannya sekali untuk menjadi motivator aroid, karena beliau ini sudah kita kenal sendiri ya Mas Hari ya. Sangat master dalam dunia aroid, dalam dunia ornamental plant. Jadi begitu. Nah, sobat sekalian, kira-kira ada apa aja sih dan gimana keseruan event ini? Ikutin Fahri dan Mas Taulan terus ya. Motivasi tersebut sangat mendukung kami untuk lebih maju dan lebih bersemangat lagi untuk memberikan satu aspirasi kepada masyarakat bahwa tanaman hias ini mampu mendongkrak ekonomi baik untuk keluarga maupun wirausaha untuk menggantikan usaha perusahaan. Banyak sekali wirausaha yang tidak mengerti bahwasannya bukan cuma makanan maupun kriya atau hal-hal yang lain yang bisa disuguhkan di masyarakat, tetapi tanaman hias ini lebih mampu mendongkrak. Dengan adanya COVID-19 pandemik ini, kita mampu memberikan satu aspirasi bahwa kekuatan ekonomi untuk tidak keluar rumah itu masih bisa dikerjakan. Sebagai seorang suami, salah satunya adalah memberikan bagaimana keluarga atau istri maupun anak untuk berwirausaha dengan online system. Yang jelas satu manajemen yang kita buat dan memilih satu prospek tanaman mana yang mampu untuk bisa disenangi oleh masyarakat. Salah satunya yaitu warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mas Fahri dan teman-teman, besok saya sangat menunggu untuk kedatangannya di acara saya ini, karena acara ini akan sangat meriah nanti ketika ada Mas Fahri yang mengisi acara ini. Jadi semoga sehat selalu untuk Mas Fahri dan teman-teman. Sampai ketemu di hari besok, hari Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore bagi teman-teman plant lover semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Taulan Jasmo, di Hotel Matahari, sementara di Hotel Matahari. Dan kali ini saya ditemani dengan Mas Sandi dari Farplant. Saya Sandi dari Farplant. Baik, hari ini atau kesempatan hari ini kita memang berdua mempunyai konsep untuk dipercaya membuat sebuah pameran yang fantastis, yaitu dari individual Bullion Orchid Nursery, Bullion 9 Staple, dan nanti teman-teman sendiri yang akan bisa melihat atau mereview semuanya. Silahkan dicek Ya, dengan Mas Andi. jadi saya dari Farplant. Di sini juga diutus untuk membantu Bullion 99 Staple dan Bullion Orchid buat bikin acara pameran individu yang mungkin sementara ini karena masih kondisi COVID, jadi belum bisa dibuka untuk umum. Jadi untuk tamu undangan dulu aja. Oke, kalau mau lihat, monggo, mari. Baik sahabat plant lover, nanti akan ditemani sama partner saya atau teman saya dari Farplant, Mas Andi ya, untuk beberapa review atau hanya introduce perkenalan daripada nama-nama tanaman yang saya share atau saya untuk pameran ini saya bawa ke pameran. Silakan Mas Andi dari Farplant. Oke, nggak usah banyak-banyak. Yang paling gampang, teman-teman pasti udah pada tahu nih. Wow, Meleleh Beb. ngeri. Pink Princess Philodendron. Oke. Kecil aja ya, nggak usah. Yang gede nanti lihat aja sendiri di sini. Caramel Marble Var. Oke.
Oke, saya kasih lihat. Oh iya, sama satu yang ada di belakang saya ini yang sempat heboh kemarin. Iya. Introduce. Silakan. Keren. Apa Mas Andi? Namanya agak ribet sih. Namanya Fausto Miranda apa Mas? Coba Mas. Fausto Miranda Perez Ferreira and Bro. Yang dari luar negeri itu ya? Betul. Natif daripada. Natif. Oke, sementara itu aja. Di sini masih banyak. Kata sebutin satu persatu nggak cukup. Oke. Halo Kalavar, kalian pasti paham ya. Beberapa orang yang udah mengulik tanaman pasti tahu ini tanaman apaan. Sebelah saya. Gede banget bro. Gila sih ini. Sumbu. Oke, ada satu lagi yang mungkin beberapa orang sedikit kurang memahami. Di sini ada Monstera deliciosa Yellow Marlin. Seperti ini. Namanya ribet ya. Oke. Segitu dulu ya. Kalian mungkin akan penasaran akan lebih banyak tanaman apa lagi. Kalau penasaran datang aja besok hari Minggu. Oke. Thank you. Petani tanaman hias seperti kita justru membawa berkah. Tergantung bagaimana kita nanti menyikapinya. Ketika kita buka Google di beranda, pasti ada topik tanaman hias dari berbagai sumber. Kemudian dari segi penjualan ya, di penjualan ketika kita datang ke galeri tanaman ataupun ke toko-toko yang jual pot, biasanya kita kalau mau beli pot yang bagus kadang stoknya sampai habis, padahal itu toko grosir. Nah, itu salah satu bukti bahwa memang dedaunan naik daun. Kemudian obat-obatan juga, saya itu sampai nyari Jekastar di Magelang, Jogja itu sampai pada kosong. Akhirnya saya beli online dan harganya agak lebih tinggi, tapi tetap ada beli. Itu juga salah satu fakta bahwa memang dedaunan naik daun. Kemudian juga salah satu tanda lagi, kemarin ketika saya mengunjungi salah satu penyilang keladi Semarang, Pak Nugrus ya, beliau juga mengatakan bahwa saat ini baru kali ini Mas keladi itu bisa mendapatkan tempat di hati masyarakat. Kami sampai kewalahan melayani pemesanan. Saya sempat bikin konten untuk keladi, namun beliau belum siap untuk diekspos karena ketika diekspos nanti konsekuensinya panjang. Jadi pasti banyak orang ke sana, orderan pasti akan lebih banyak, sehingga beliau lebih memilih untuk dibalik meja dulu. Ini juga salah satu bukti bahwa memang antusiasme para hobi tanaman saat ini banyak sekali. Kemudian apa sih penyebabnya dedaunan naik daun ini? Apakah ini pakai bisnis seperti ini? Jadi yang pertama tadi pandemi ya. Pandemi, banyak orang harus bekerja di rumah. Kemudian dia harus melampiaskan stresnya. Karena waktu pertama pandemi meletus ya istilahnya atau booming, banyak orang stres. Apalagi banyak beredar video-video hoax yang orang tiba-tiba ambruk karena virus COVID-19, dan itu belum tentu terbukti kebenarannya. Jadi karena banyak yang harus belajar di rumah, kemudian bekerja di rumah, mereka melampiaskan dengan hewan peliharaan dan tanaman. Kalau panjenengan biasanya ya mungkin ke rumah saudara atau tetangga yang tadinya nggak ada tanaman, tiba-tiba di terasnya banyak tanaman. Itu salah satu fakta bahwa memang daun. Kemudian kesadaran masyarakat untuk menghijaukan lingkungan, bahwa tanaman itu selain tadi yang disebutkan Mbak MC ya, bahwa tanaman itu bisa menyerap polusi dan juga membuat sejuk, selain udaranya lebih bersih, juga untuk cuci mata. Sepertinya saat ini ada yang kurang apabila hunian atau rumah itu tidak mempunyai tanaman hias. Ini juga termasuk tren urban jungle. Kalau saya sebutnya Sobat Dedaunan aja di sini. Sobat Dedaunan punya akun Instagram. Ketika melihat postingan, banyak yang menggunakan
hashtag urban jungle. Itu salah satu tren saat ini, jadi menanam atau menghijaukan lingkungan rumah perkotaan terutama. Mereka menanam tanaman indoor. Jadi rumahnya biasanya yang bagus itu fotonya rumah cat putih, kemudian banyak tanaman. Entah itu di kamar mandi, dan living room juga ada tanaman bahkan. Itu salah satu tanda-tanda bahwa memang dedaunan ada. Kemudian banyak juga yang kontra ya, atau istilahnya antagonis di sini. Pasti ketika banyak yang mengupload transaksi mereka di jaring sosial, kadang ada uploadan transaksi bahwa mobil ditukar dengan tanaman atau mungkin bukti transfer ya. Di sini ada 3 kategori. Yang pertama adalah ketika dedaunan naik daun ini, apakah kita masuk yang mana ya dari 3 ini? Yang pertama adalah pelaku. Apakah kita akan memanfaatkan dedaunan naik daun ini? Dan yang kedua adalah penonton. Penonton itu ya hanya nonton uploadannya udah sekedar mengamati. Dan yang ketiga adalah antagonis atau yang bertolak belakang, yang komennya selalu nyinyir, misalnya settingan dan bisa ngono gawe tuku tanduran ora mana-mana. Jadi ada 3 kategori. Kita mau pilih yang mana? Yang pertama, memanfaatkan peluang ini. Mungkin kita basicnya nggak tahu tanaman, tapi kok pengen ya kayaknya menjanjikan. Dan Sobat Dedaunan perlu tahu bahwa Pak Burhan sudah menganggarkan dana 2M untuk belanja tanaman. Beliau memilih, tepuk tangan. Beliau memilih untuk menjadi pelaku. Apakah nanti Sobat Dedaunan di sini yang belum terjun, apakah nanti akan mengikuti jejak beliau? Jadi bahwa beliau bisa membaca peluang bahwa ternyata ini peluang yang bagus. Ini bukan untuk pamer atau apa, jadi membuka wawasan para tamu dan sekalian bahwa beliau menganggarkan segitu untuk tanaman. Kemudian bagi Sobat Dedaunan yang mungkin belum punya basic tanaman atau bingung mulai dari mana, ada kiat-kiatnya ya. Yang pertama adalah kita persiapkan bekal knowledge, pengetahuan. Pengetahuan ini sangat penting karena ada kasus seperti ini. Jadi beliau ini mau mengobati aglonemanya karena terserang kutu daun atau trips atau aphids. Beliau salah menyemprotnya dengan gramason. Apa yang terjadi? Gramason. Nah, beliau ingin atau bermaksud membeli kurang, tetapi karena pengetahuannya yang masih mungkin lupa, jadi beliau mungkin juga tidak membaca petunjuk pada kemasan sehingga salah. Yang harusnya disemprot dengan insektisida tapi disemprot dengan herbisida padahal basmi gulma. Jadi kita juga harus paham apa itu insektisida, karena pestisida itu macam-macam ya. Ada insektisida, herbisida, yang ada akarisida untuk tungau, kemudian ada fungisida untuk jamur, bakterisida, rodentisida untuk tikus, kemudian moluskisida untuk moluska atau bekicot dan lembek-lembek. Knowledge harus kita selalu improvisasi terus ya, belajar. Bagaimana cara belajar? Pertama, sekarang zamannya internet. Jadi Sobat Dedaunan bisa tinggal sebut di internet, itu nanti akan keluar. Kemudian yang kedua, ikut komunitas tanaman. Komunitas tanaman saat ini sangat ramai, mereka saling bertukar pikiran, sharing entah itu di Facebook, di WhatsApp ataupun di jejaring sosial lain. Mereka yang senior memberitahu kepada yang masih pemula, begini, oh ini idenya ini, seperti itu.
Kemudian yang ketiga adalah sering mengunjungi nursery terdekat. Sobat-sobat bisa jauh ya, tapi karena pandemi kita mungkin khawatir untuk pergi jauh-jauh. Paling nggak kita sering menyambangi nursery di sekitar kita. Saya yakin kalau nursery yang baik, meskipun kita nggak beli atau hanya sekedar ingin tahu, mereka akan melayani dengan baik. Asalkan kita sopan menjadi tamu, karena seringkali tamu dia pengunjung ke nursery itu adalah tamu, tapi seringkali dia tidak mawas diri. Ya. Contohnya bilang seperti ini, kayak gini kok lampu nih bentuk buntu akeh. Itu akan menyakiti hati sang pemilik nursery. Sebaiknya ketika kita melihat barang yang sepertinya sepele di nursery tersebut, dia bisa jual mahal, justru kita ambil positifnya. Oh, dia kok bisa jual Simonium Podopilum yang biasanya di pinggir kali, kok bisa jual harganya lumayan ya? Apa yang ada? Powernya dia itu apa? Mungkin dia marketingnya bagus, atau mungkin dia edukasinya bagus, atau mungkin kemasannya bagus. Itu justru harusnya seperti itu. Tapi seringkali pengunjung begitu. Wah, berarti kamu kok larang itu, yang gini larang ini, aku juga akan. Itu akan menyakiti tuan rumah, ya. Karena untuk menjual barang dengan harga yang mahal itu kita harus menjadi market leader. Contohnya adalah produk air minum kemasan, itu market leadernya adalah Aqua. Aqua memang harganya lebih tinggi dibandingkan merek lain, karena merek yang lain itu mereka market follower, jadi mereka mengikuti dulu. Pertama pelopornya adalah Aqua. Dan pentingnya sebuah brand, contohnya Bullion, siapa yang nggak kenal, ya kan? Itu contoh brand. Jadi kadang seperti ini, ada sebuah lapak menjual kaladium baret misalnya. Kaladium baret dengan ukuran yang sama di lapak yang sudah mempunyai brand. Ada dua lapak, yang satu masih baru, kemudian yang satu sudah malang melintang di dunia pertanaman, sudah lama dan integritasnya sudah bagus. Lapak yang masih pemula mungkin menjual 300.000, dia lama nggak laku-laku. Kemudian lapak yang sudah lama sudah punya brand ini menjual dengan harga misalnya 1 juta, cepat laku. Ini pentingnya brand. Kenapa? Karena lapak yang pemula ini dia masih knowledge-nya masih minim misalnya. Kemudian tampilan offline, nanti kita akan bahas tampilan offline dan online untuk lapak tanaman ya, masih belum meyakinkan misalnya. Kemudian untuk yang lapak yang sudah punya brand, dia bisa edukasi, bisa menjelaskan, oh ini kaladium baret itu hasil silangan Thailand antara ini dengan ini, atau mungkin hasil mutasi. Kemudian cara perawatannya gimana supaya warnanya tetap bagus, seperti itu. Dia bisa meyakinkan pelanggan. Jadi dengan harga yang lebih tinggi, dia atau konsumen itu akan rela untuk membayar yang lebih tinggi, dan dia juga akan bangga ketika beli di Bullion 99. Dia akan bangga. Kemudian ketika berkunjung ke Bullion 99, dia akan selfie dulu aku dari sini, besok tak ajak ke sini ya, itu sama teman-temannya atau relasi. Tuh. Mengunjungi nursery. Kemudian yang keempat ketika kita mau mulai usaha tanaman adalah action ya. Action dalam arti kita belajar sambil memelihara. Belajar sambil memelihara itu akan lebih efektif dibandingkan kita hanya baca, hanya mendengar. Itu akan lebih efektif karena kita mengalami langsung nanti masalah-masalah yang dihadapi. Misalnya nih, beli Paraiso Verde, kebetulan Paraiso Verde ya, kita akan mengalami langsung ketika kita memilikinya, cara merawatnya seperti apa, kemudian penyakitnya yang sering muncul itu apa aja, nanti akan kita sambil belajar. Kemudian yang kelima adalah ada chemistry dengan tanaman yang akan kita pelihara. Contohnya saya ya, Fahri Orchid, dari dulu saya pedomannya seperti ini. Kalau tanaman yang saya suka
entah itu harganya mahal, saya beli. Gak berpikir nanti jangan-jangan harganya aja, wah aku naik orang payu duit mana. Saya dari dulu gak pernah seperti itu. Saya sudah memelihara aroid sejak 2015-2017. Waktu itu harga Philodendron melanoprisum yang tingginya 2 meter hanya 250.000. Sekarang Sobat Dedaunan bayangkan yang 2 meter harganya berapa? Nanti bisa cek di kamera di sana ya, tanaman. Kemudian juga Anthurium warocqueanum 2017 saya mendapatkan harga 500.000 yang saat ini harganya udah 30 sampai 40 juta. Waktu itu memang belum banyak yang melirik untuk jenis kuping gajah ya. Tapi saya memang senang dari dulu, senang. Dulu saya dapatnya di pasar Dongkelan Pasti. Ya siapa saya lupa, ya. Biasanya lupa. 500.000 dapat 2. Waktu itu sama Magnificum besar 1 habis 1,5 juta. Waktu itu 2017 itu saya merasa wah duit gede gitu loh. Maksudnya belanja seperti itu sudah nampol banget, nggak seperti sekarang hitungannya per daun ya lebih mahal. Dan anehnya orang Indonesia, kadang ketika harganya murah mereka nggak mau beli, tapi ketika mahal itu justru mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan. Contohnya Monstera variegata. Monstera variegata dulu saya dapat induk dari Mas Marianto ya, Abel Kanaya. Itu waktu itu dapat harga 2 juta 2017 kalau nggak salah ya. Dan di sini, nah itu rasanya emang udah mahal banget, tapi saya senang. Jarang sekali waktu itu saya mulai usaha 2012 sampai ke 2019 itu tanaman maksudnya masih sangat sepi sebenarnya. Jadi saya mulai usaha tanaman itu berjuang banget karena waktu itu tanaman lagi sepi-sepinya memang. Jadi saya waktu itu mempelopori dari anggrek, bertahan di anggrek, kemudian mulai merambah ke kaktus, tilancia, bromelia, dan juga aroid. Karena pada dasarnya, basicnya saya memang suka semua jenis tanaman. Jadi saya nggak beda-bedain tanaman apapun, asalkan saya senang. Ada palem, bonsai pun saya senang. Kemudian ada tanaman kaktus, tilancia itu saya senang. Jadi kalau bisa ada chemistry dengan tanaman tersebut, ya. Jadi ibaratnya saya bisa panen banyak dari Melanoprisum yang dulu saya beli 250, sekarang sudah menghasilkan jutaan rupiah dari potongan-potongan bonggolnya. Tepuk tangan dulu. Pusing Pak Doni? Mari Pak. Nah, saat ini bagi Sobat Dedaunan yang ingin memulai usaha tanaman, yang sudah, ayo makin semangat ya bertani, nggak hanya beli jual kalau bisa bertani. Paling tidak kalau kita jual tinggal bonggol, tapi kita harus jujur kepada konsumen. Oh ini bonggolnya bisa ambil 1 Datum dan Philodendron squamiferum. Jadi nggak heran kalau mirip sama orang tuanya karena anaknya ya hasil silakan. Itu sangat penting. Dan saat ini ya di zaman serba internet, yang paling penting dari para seller adalah untuk memberikan edukasi kepada konsumen. Edukasi dalam arti entah itu cara perawatan, kemudian asalnya dia dari mana. Karena saat ini banyak sekali WhatsApp yang masuk ke saya 3 nomor, yang 2 di bawah admin, yang 1 di bawah saya. 3 nomor itu tiap hari ada yang tanya ID. Mas ini tanaman apa? Apakah ini pilo nemu di hutan Kalimantan misalnya? Apakah ini pilo nemu di hutan Sumatera misalnya? Kok kita harus punya pengetahuan gitu. Oh, kalau pilo itu bukan berasal dari Indonesia, jadi nggak mungkin kalau kita nemu di hutan-hutan di Kalimantan, di Sumatera, kecuali kalau ada orang buang ya. Karena memang Philodendron itu berasal dari Amerika tropis. Paling banyak di Ekuador, Peru, Venezuela. Dan kenapa kok kalau dari Amerika kok di Indonesia banyak kok? Karena memang sebenarnya kolektor aroid itu sudah ada sejak lama. Baru kali ini aja memang harganya bisa sangat tinggi karena permintaannya semakin banyak.
Mungkin sobat sekalian pernah dengar Philodendron burle-marx ya. Philodendron burle-marx itu diambil dari nama Roberto Burle-Marx. Dia berasal dari Brasil. Dia adalah arsitek dan juga perancang landscape terkenal di abad 20. Dan dia mempunyai koleksi aroid yang paling populer. Jadi di sana itu banyak tanaman-tanaman philo, kemudian pokoknya aroid di sana yang sampai gede-gede. Sampai sekarang koleksi beliau dilindungi oleh pemerintah Brasil. Jadi harapan kami ya, sobat dedaunan, seperti paling tidak meniru dari Roberto Burle-Marx ini. Jadi dia memang koleksi aroid, entah itu harganya naik turun, namanya bisnis tetap fluktuatif. Kita nggak bisa selalu menginginkan bisnis itu naik terus, nggak bisa ya. Namanya bisnis fluktuatif. Kalau tidak percaya, coba tanya ke teman-teman pebisnis ya. Bisnisnya selalu fluktuatif, naik turun. Bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita fokus di situ ketika turun? Kita harus sabar dan juga tetap berusaha. Bagaimana supaya kita nggak kolaps atau bangkrut. Kemudian pentingnya juga knowledge ya. Itu juga nanti kalau pembeli zaman sekarang mereka kritis ya. Mereka kritisnya bagaimana? Mereka akan tanya terus. Ketika dia belum berhasil merawat barang yang dia beli, dia akan bertanya terus, medianya apa. Kemudian kalau tanamannya seperti ini, misalnya ada daunnya berwarna agak muda atau agak gelap, itu kenapa? Kemudian daunnya kok jadi keriting, itu kenapa? Kita harus tahu seperti itu. Dan misalnya ada mealbug atau kutu atau trips di daun, itu juga kalau memang pemula dia nggak tahu ini hewan apa. Jadi jangan sampai salah obat. Kan kita memberikan resep kepada pembeli kita, misalnya tanaman kita kena tungau, tapi malah kita menyarankan untuk memberikan fungisida, itu tidak tepat ya, karena ciri-ciri kena tungau hampir mirip dengan ketika terkena leaf rot atau bercak daun. Itu fenomena dedaunan naik daun. Semangat ya untuk para petani tanaman hias. Kemudian juga bukti bahwa fenomena dedaunan naik daun adalah akun YouTube saya. Biasanya per bulan penambahan subscriber itu 2.800 sampai 3.000 atau 4.000. Ketika dedaunan naik daun ini per bulan penambahan subscriber sampai 7.000 sampai 10.000 dan jam tayangnya meningkat tajam. Dan juga banyak akun-akun baru. Lapak online juga banyak di Instagram, banyak akun-akun baru sampai kita pusing ngapalin nama-namanya ya. Berarti mereka bisa baca peluang dedaunan naik daun. Kemudian akun-akun YouTube yang membahas tanaman juga banyak, semakin banyak. Dan antusiasme mereka itu bisa terlihat dari komentar-komentar mereka. Mereka itu penasaran. Misalnya saya membahas tanduk rusa nih, Platycerium. Dan mereka menanyakan, oh Platycerium ini dari mana? Itu berarti menunjukkan bahwa mereka antusias. Dan kelemahan orang Indonesia itu kadang masih suka ikut-ikutan. Ketika saya habis mengupload video Platycerium atau tanduk rusa, habis itu baru banyak yang order. Kemarin-kemarin kemana aja? Kemudian ketika saya membahas Wijaya Kusuma yang warnanya macam-macam, baru mereka tanya setelah saya upload video. Jadi mereka itu semacam belum punya karakter atau kesadaran akan keindahan, karena masing-masing tanaman itu mempunyai keindahan daya tarik sendiri-sendiri. Sebenarnya tiap tanaman punya daya tarik sendiri-sendiri. Kadang mereka nggak kepikiran kalau saya belum mengupload videonya. Jadi itu peranan dari plant influencer ya. Itu sangat, makanya sekarang saya juga hati-hati ketika menyampaikan materi di channel YouTube saya, karena itu sudah sangat menggiring opini masyarakat ya. Misalnya saya mengupload Platycerium pada ikut-ikutan koleksi. Misalnya saya upload
keladi, mereka pada ikut keladi. Kembali ke yang tadi disampaikan Pak Nugrus, beliau sampai kagum ya bahwa baru kali ini keladi permintaannya luar biasa dan antusiasme masyarakat untuk kaladium itu luar biasa. Sobat Dedaunan, nanti kalau yang belum lihat-lihat koleksi Bullion 99, di sebelah sana ada display tanaman ya, dan tanaman itu bisa sobat bawa pulang ya. Nanti ada meja transaksi di sana, ada petugas untuk khusus transaksi. Kalau misalnya ada yang menarik hati dan ingin dibawa pulang, silakan. Kemudian kembali ke YouTube ya, kembali ke YouTube, bahwa saat ini banyak sekali akun-akun baru yang membahas tanaman. Nah, yang paling banyak diminati adalah edukasinya, karena seiring dengan banyaknya hobiis baru pada dunia tanaman, maka mereka banyak yang masih pemula atau awam ya. Kadang mereka membedakan tadi pestisida aja masih bingung, yang membedakan antara philodendron, kemudian Homalomena, Scindapsus, mereka masih bingung karena aroid itu memang genusnya sangat banyak. Ada berapa ya? Untuk philodendron sendiri spesiesnya ada 400-an. Belum lagi yang lain. Homalomena masih banyak yang SP, masih banyak yang belum teridentifikasi. Nah, kita jangan sampai cukup banyak. Contohnya dari saya pun tiap hari orang luar banyak yang DM, banyak yang WhatsApp sampai admin, Mas, apa iso bahasa Inggris ini ngomong apa? Jadi intinya mereka sangat ingin mendapatkan aroid dari Indonesia karena kita sudah mendapatkan sebuah berkah ya, karena kita tinggal di daerah tropis. Nah, karena aroid itu memang berasal dari Amerika tropis, kebanyakan memang berasal dari Amerika tropis ya. Jadi kita sudah Homalomena Walisifar. Ya, coba lihatkan dulu ke audien Homalomena. Coba jelaskan ini kriterianya seperti apa? Homalomena itu genusnya dari Homalomena. Walisi biasanya motifnya motif army atau totol-totol, namun ini ada yang variegata. Nah, karena variegata ini dia sangat spesial. OB berapa? Oke, itu kita buka OB 1 juta rupiah untuk Homalomena. MB-nya minimal bidnya 50.000. Monggo dimulai. Mulai dari 1 juta, Ya kan dulu. 1 juta Homalomena Walisifar. Segitu kecil 1 juta ya? Iya. Aduh. Wah, tapi istimewa itu. Masa depan cerah. Homalomena OB walisi. ya, yuk. OB. Terus terang saya baru lihat ini yang variegata karena Homalomena walisi biasanya motifnya army ya. Aroid yang udah banyak di Indonesia itu perlu dipertahankan. Soalnya kalau dibandingkan yang datang dari Ekuador, kecil-kecil harganya udah puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta. Jadi kalau aroid Indonesia dipertahankan nanti bisa seperti itu. Soalnya memang makin habis. Ya seperti itu, jadi harus bapak-bapak, kawan-kawan semuanya harus tambah semangat bertani. Ya demikian. Semangat terus para aroid Indonesia. Iya. Terima kasih. Ada lagi? Terima kasih. Saya ucapkan juga terima kasih buat Bapak Burhan, Mas Taulani yang sudah mengundang kami berdua di acara yang sangat-sangat istimewa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi ilmu ya tadi. Ada satu wadah untuk bisa dikirim keluar tanpa ekspedisi seperti itu ya. Oke, nanti bisa. Tapi saya yakin dari Jogja ataupun dari wilayah lain juga mungkin sudah punya wadah seperti yang Mas Bagus juga Mas Roman sampaikan ya. Dari satu setengah yuk. Dari satu setengah yuk. Veggie hybrid. Ayo. 1,5 MB. 1,5 MB 300. Tanaman sehat. Tanaman sehat sudah terlihat mapan ya. Sudah terlihat mapan, nggak loyo. Oke. 1,5 MB 300.
Kesukaan wanita itu kalau nggak loyo, Mbak. Gitu ya. Iya dong. 5, 4, 3, 2, 1. Maksudnya lah batu biasa. Silakan. Nanti tinggal disiram ya. Tinggal loyo. Surprise di akhir. Semoga ibu-ibu ya, tadi udah bawa 2 juta. Masih 2 juta. ya, ada tetasnya sandal Sony lokal varigata daun 5 plus. Prospek untuk dicacah nih. Buat 1.600.000 itu langsung ya. Bosikan sudah sikit. Bosikan anakku di sini. Oke, sini aku payung teduh. 1 juta. Selamat kepada Bullion Orchid Nursery. Acaranya luar biasa, sempurna banget menurut kita. Di sini kita tamu merasa sangat puas bisa datang ke sini. Acaranya mewah sekali, tanamannya yang dipamerkan juga luar biasa. Kita dapat door prize yang menurut kita wah sempurna banget. Kami sangat bersyukur bahwa event kami mendapatkan antusias daripada beberapa kalangan, baik yang jauh maupun yang hanya sekitar Jogja, tetapi yang sekarang ini dengan adanya berkarya dan berwirausaha mampu lebih mengedepankan lagi bahwa ekonomi keluarga masih bisa dikerjakan dan bisa mendulang suatu keuntungan keuangan dengan berbisnis atau bertani tanaman hias. Pada hari ini sudah selesai dan acaranya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih atas kedatangan, kunjungan, doa serta bantuannya. Dengan adanya teman-teman dan saudara-saudara, ini membuat acara semakin meriah dan berkesan. Sobat Dedaunan, itu tadi keseruan acara harlah dan pameran Bullion Stable 99. Seru juga ya, walaupun pameran tunggal, tetapi antusiasme pengunjung di luar ekspektasi, Mas ya. Terima kasih sekali kan. Iya, di luar ekspektasi ternyata. Betul. Ya. Nah, mungkin Mas Tolan ada kesan-pesan untuk teman-teman Dedaunan nih. Untuk teman-teman pecinta tanaman hias dimanapun Anda berada, untuk yang sangat saya sarankan sekali ya, terutama untuk pribadi saya sendiri, kita harus sangat mencintai tanaman hias atau tanaman hias dulu. Lalu itu untuk semua tanaman hias harus aro itu, Mas? Kalau di saya tidak ada prefer atau tidak khusus. Membeda-bedakan. Saya all atau semuanya saya sangat menyukainya, karena nanti akan menjadikan pilihan atau mindset kita akan kemana untuk memilah ke depannya. Namanya kalau saya adalah produk knowledge. Kalau kita mau berbisnis, kita bisa memilah produk knowledge kita apa yang mau kita. Terutama untuk yang masih baru mungkin ya. Betul. Kita geluti semua dulu, mungkin baru nanti kita menemukan, oh aku feel-nya di ini gitu. Betul, mungkin ya. Betul, ya. Nah itu saran yang bagus. Jadi
sobat sekalian bisa memelihara semua tanaman dulu. Nah, nanti baru feel-nya dapat yang mana gitu Mas ya. Lalu daripada itu kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, karena daripada di bisnis tanaman hias ini memang membutuhkan beberapa skill, daripada merawat, daripada kita mengenali daripada harfiah tanaman itu sendiri, Mas. Ya. Contoh daripada kita kan sering di bermain tanaman, ada yang harga sekian ternyata tanamannya tidak berbeda atau jenisnya salah seperti itu. Iya, takutnya ada akan salah harga atau salah tanaman, atau tanaman yang kurang kondisinya kurang baik tapi dengan harga yang sangat tinggi mungkin ya. Tinggi atau kurang pas, itu akan menjadikan problem tersendiri. Makanya kita harus terlalu giat belajar daripada mengenali jenis tanaman atau harfiah, daripada merawat kondisi tanaman itu bagaimana cara menambahkan nutrisi, bagaimana juga cara mengeluarkan keindahan. Betul. Bahasanya apa Mas itu kalau keindahan? Keindahan ya apa ya, daya tarik, estetika, benar. Betul. Itu estetika akan menjadi daya jual atau daya tarik sendiri ketika nanti kita akan sale atau kita akan menjual. Benar. Itu Mas Fahri. Ya. Kalau kita jual tanaman nggak tahu apa-apa kan gimana pelanggan mau tertarik Mas ya? Benar nggak? Itu saran yang bagus dari, atau tips kiat juga yang bagus dari Mas Tolan dari Bullion Orchid Nursery ya. Terima kasih Mas Tolan. Gimana nih dengan ngadain event ini, rasanya gimana? Rasanya ini seperti kebanggaan tersendiri, karena ini daripada niatan saya dan keluarga yaitu ingin berkontribusi baik, daripada ini yaitu biar semua kalangan itu mengetahui bahwa umat tersendiri dalam di masyarakat dan di dunia bisnis pun ada umat tersendiri. Karena memang tanaman sekarang menjadi gaya hidup Mas. Betul. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol bareng di tentang event. Semoga event ke depan sukses. Ya, baik Mas Fahri, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di event selanjutnya. Oh ya, sebelum kita akhiri nih, Mas Tolan ini rencana nanti Fahri undang di studio Fahri Orchid, kita akan ngobrol-ngobrol seru nih tentang tanaman, ngobrol-ngobrol santai. Kapan? Sobat penasaran? Pokoknya ikutin channel Fahri Orchid terus ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.